Giliran bicara calon EXO PSSI bicaranya sesyarat sesuai dengan statuta. Sementara komite pemilihan saja melanggar statuta. Zainuddin Amali tidak ada kiprahnya di sepak bola. Artinya kalau kemudian berdasarkan statuta pasal 38 yang harus aktif minimal 5 tahun berturut-turut di dalam kegiatan sepak bola di koridor PSSI, harusnya secara faktual Zainuddin Amali tidak lolos. Yang pasti dia dari kantong dia pribadi itu biasa. Ya. Biasa. Buktinya kantor PSSI dibangun dari uangnya Lanyala kan dari pribadi 25 miliar. Sudah di backup sama Tommy Winata. Tapi kan di situ di tim situ Yunus Nusi sama Yuni Rahman juga pengen jadi wakil ketua. Bahkan sudah mendeklarasikan dia siap berdampingan dengan Erick Thohir sebagai wakil ketua. Ini seperti kayak apa? Musuh dalam selimut. Iya, iya. Bravo Cocomel Channel, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali dan Mbak Coco, tandem paling tajam di sepak bola nasional untuk nomor 2 untuk obrak-abrik PSSI dan segala permasalahannya. Hari ini kita kumpul lagi di Cafe Gilbol dan akan membahas soal suksesi PSSI, KLB PSSI yang akan digelar 16 Februari 2023. Selasa 31 Januari 2023 baru saja diumumkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan daftar calon sementara Komite Eksekutif, Wakil Ketua Umum dan juga Ketua Umum PSSI oleh Komite Pemilihan yang langsung diserahkan kepada Komite Banding Pemilihan. Ada 5 calon Ketua Umum PSSI yang diloloskan, 16 calon wakil ketua umum PSSI yang diloloskan, dan 53 calon anggota komite eksekutif yang diloloskan. Total ada 74 orang yang akan bersaing memperebutkan 15 kursi dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada 16 Februari 2023. Yang menarik, ada beberapa orang yang lolos dan ada juga beberapa pihak yang tidak diloloskan. Kita akan bahas secara tuntas kenapa bisa tidak lolos dan kenapa bisa diloloskan. Mbak Coco, ngelihat calon ketua umum PSSI ada 5 yang diloloskan. Kemudian ada 16 calon wakil ketua umum PSSI yang diloloskan. Ada 53 calon komite eksekutif yang diloloskan. Yang menarik adalah Zainuddin Amali, Menpora, diloloskan sebagai wakil ketua umum PSSI. Padahal saya melihat sejauh ini Zainuddin Amali tidak ada kiprahnya di sepak bola. Artinya kalau kemudian berdasarkan statuta pasal 38 yang harus aktif minimal 5 tahun berturut-turut di dalam kegiatan sepak bola di koridor PSSI, harusnya secara faktual Zainuddin Amali tidak lolos. Gimana Mbak Coco? Setiap kongres dalam 20 atau 30 tahun terakhir ini kan semuanya dagelan. Ya. Semua syarat seperti itu semua diloloskan. Nurdin Halid diloloskan tahun 2003. Yaakob Nuawea diloloskan. Ya. Terus berikutnya ada kongres Johar Arifin juga nggak berkiprah di mana-mana. Farid Rahman juga nggak berkiprah di mana-mana, ya kan, diloloskan. Terus Lanyala berikutnya penggantinya diloloskan. Edi Ramayadi nggak pernah ada di sepak bola nasional, diloloskan. Terakhir Iwan Bule diloloskan. Ya, hal-hal seperti itu terjadi dan sekarang yang paling sering mulat banget itu kan Zainuddin Amali. Ini sebetulnya kasusnya sama seperti Yaakob Nuawea. Jadi Menteri Transmigrasi di zaman Megawati, dia mendaftarkan diri karena syaratnya harus 5 tahun, itu dia didaftarkan oleh PS Ngada. Ya. Sekarang ini kalau kita tanya ada 100 juta penggemar sepak bola Indonesia, baik itu penggemar klubnya masing-masing atau penggemar tim nasional, coba tanyakan Zainuddin Amali itu pernah di mana gitu loh. Kan di polling aja gitu lah. Mungkin dia dapatnya 0 gitu loh, nggak ada yang tahu satupun gitu loh. Nah,
Tapi itu kan sudah terjadi ya. Nah, artinya ada 2 menteri, wakil menteri dalam negeri John Wempi Tepo, juga lolos. Betul. Nah itu juga dari mana? Nah, ya kan? Memang ada yang jawab ketika saya katakan bahwa ini tidak memenuhi syarat, dan jawab bahwa John Wempi Tepo ini orang yang perhatian terhadap sepak bola. Tapi waktu mau kampanye jadi gubernur Papua ketika itu bikin turnamen. Nah, tapi maksud saya kan syarat di situ tuh kan melekat dia ada di dalam struktur organisasi di bawah PSSI, baik itu Asprof, Askot, Askap, maupun klub-klub kan. Betul. Aktif. Artinya dia sebagai manajer, dia sebagai pelatih, dia sebagai ketua umum, sebagai CEO, kan itu. Jainuddin sama tadi siapa? John Wempi Tepo. Nah, itu nggak pernah seperti itu. Gitu. Ya artinya ketika ini sudah terpilih, disahkan hari ini, ya itu udah ilegal, udah legal, ya monggo dikerjakan, monggo nanti mau dimenangkan silahkan, tapi kalau kalah gimana? Kan gitu. Iya, karena Ketua Komite Pemilihan menyatakan bahwa yang tidak lolos ini tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh statuta. Giliran bicara calon EXO PSSI bicaranya sesyarat sesuai dengan statuta. Sementara Komite Pemilihan saja melanggar statuta. Penetapannya ini kan aneh gitu kan, ada pilih-pilih lah. Kemudian yang kedua, syaratnya ada yang syarat sekedar administratif, dituliskan saja pernah aktif 5 tahun ya tulis saja gitu kan. Tapi tidak ada faktual. Nah ini harusnya faktual ini yang harus menjadi acuan bahwa benar nggak dia aktif di sepak bola. Jangan-jangan aktif di sepak bola atau di Tarkam gitu kan, itu boleh. Seperti Pak Zainuddin Amali misalnya kan, pembina kegiatan Tarkam 17-an misalnya, akhirnya diloloskan lebih dari 5 tahun gitu. Nah ini karena orang-orang besar kemudian diloloskan, tapi kemudian orang-orang yang sejatinya aktif di sepak bola, tapi kemudian tidak juga diloloskan. Yang menarik nih, ada 3 mantan pemain bola yang tidak lolos. Ponari Rastaman, Bambang Pamungkas, dan juga Kurniawan Dwilianto. Alasannya memang karena ketiganya tidak menyampaikan surat kesediaan untuk dicalonkan. Oke, nggak masalah. Yang menarik lagi, ada calon yang jadi wakil ketua diloloskan seperti Sadikin Aksa, tapi kemudian untuk calon sebagai anggota EXO, Sadikin Aksa dinyatakan tidak lolos dan tidak bisa banding. Ada juga misalnya Azrul Ananda tidak lolos sebagai wakil ketua, tapi kira di komite eksekutif diloloskan. Ada juga Bima Sinung dan juga Mirza Hipi yang tidak lolos tapi bisa banding. Alasannya persyaratan aktif 5 tahun berturut-turut dianggap oleh komite pemilihan belum memenuhi syarat. Tapi kalau kemudian bisa mengirimkan syarat administratif yang bisa dijadikan bukti, maka bisa diloloskan, boleh banding. Ada yang bisa banding, ada yang tidak. Raffi Ahmad tidak diloloskan. Ya memang Raffi Ahmad belum 5 tahun aktif di bola gitu. Tapi kalau ukurannya main-main bola fun football, Raffi Ahmad lebih dari 5 tahun gitu kan. Sementara ya Pak Zainuddin Amali main bola juga belum pernah kan. Mainnya golf kan beliau itu kan. Iya. Hobinya di golf aja. Ya jadi kalau saya melihat bahwa waktu pemilihan pembentukan komite pemilihan, ketua pemilihan, terus ketua banding pemilihan saja sudah melanggar statuta. Terus otomatis turunannya akan melanggar. Berikutnya nanti ketika mereka jadi gerbong, itu juga pasti akan melanggar. Mantan pemain yang sampai hari ini tidak ada, itu otomatis itu sepak bola Indonesia masih kacau. Sejelek-jeleknya mantan pemain, pasti punya pola pikir, pasti punya ilmu manajemen, pasti punya ilmu kepelatihan. Di UEFA sekarang ini, Boban sama Van Basten ada di situ. Colina ada di FIFA gitu loh, sebagai wasit termasyhur ya. Di kita yang tahu wasit nggak tahu, yang tahu main bola semua nggak ada pemain bola. Yang banyak masuk adalah politisi, kemudian juga kader partai, ditambah lagi orang yang mau menggunakan sepak bola sebagai batu loncatan, itu saja. Kemudian tidak berpikir soal sepak bolanya. Nah dari semua calon-calon ini kan yang menarik adalah bahwa mulai panas ini, mesinnya mulai panas kan.
ada kubu Erick Thohir, ada kubu Lanyala Mataliti, kemudian juga yang kabarnya lagi sedang ramai adalah calon-calon ini lagi bertarung untuk masuk dalam 15 EXO yang akan menjadi pengurus PSSI 2023-2027. Nah, Mbak Coco melihat bagaimana manuver-manuver yang dilakukan oleh calon ketua umum PSSI dengan wakil ketua umum dan EXO-EXO-nya ini. Ada yang lucu nih yang kita dengar lah dalam 2 sehari ini. Itu Yoyo Sukawi sudah bicara mundur sebagai exco. Tetapi dia masang orang nih. Jadi standar di sepak bola itu bandar judi ya kan. Terus pengatur pertandingan, semuanya kan pasti ada turunannya nih. Yang lucu juga ada namanya saya ingat ada namanya Husni Hasibuan, calon komite eksekutif yang dulu terlibat kasus suap dengan komite disiplin PSSI waktu kasus Medan Jaya, Penajam Medan Jaya, tapi lolos gitu kan. Yuni Rahman tahun 2019 masih tersangka, tapi lolos dari exco gerbongnya Iwan Bule, ya kan? Padahal kan ada aturan tidak boleh tersangka gitu kan. Nah, seperti itu kan terjadi. Jadi ketika tidak ada wakil wasit, tidak ada wakil pemain gitu ya, jangan pernah berharap sepak bola maju. Ya, itu ya, apalagi Yoyo yang ini saya bicara Yoyo Sukawi. Dia memasang satu orang, itu masuk di gerbongnya Lanyala dan masuk di gerbongnya siapa? Erick Thohir. Waktu pertemuan di mana? Di Hotel Pullman atau di mana kemarin itu yang pakai seragam jaket tim nasional semua ada juga tuh. Yoyo Sukawi di sana. Nah, itu. Jadi tapi dia juga masang satu orang titip ke Lanyala. Gitu. Ada kan namanya di situ? Siapa? Khairil Anwar. Gitu loh. Nah, ada contoh nih gitu loh. Bahwa nanti di sepak bola nasional itu ada orang seperti Yoyo lagi. Dia punya kaki tangan dan itu pasti akan terjadi terus. Karena nggak ada kepengen yang mau memperbaikin gitu. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau Mbak Coco lihat dari mau tanggal 16 Februari nanti pemilihan, ada nggak sih di belakang-belakang calon-calon ini bohir-bohir kuat yang mendanai aktivitas para calon ini? Informasi yang santer, informasi yang saya dapat, informasi yang saya dapat itu yang sangat luar biasa, yang selalu ketika saya di WA atau saya lagi telepon-teleponan, yang sangat dahsyat itu selalu bicaranya Erick Thohir gerbongnya nih. Nah, Erick Thohir, Zainuddin Amali sama ya berdua. Sudah pasti nggak mungkin berbohong sama Jokowi kalau nggak direstuin. Ya, artinya 100% direstuin. Nggak tahu skenario-nya untuk apa. Yang pasti dia pembantunya presiden direstuin. Apa ada skenario gini, misalnya ke depan karena ada kontestasi pilpres, tiba-tiba misalnya Erick Thohir maju dalam cawapres. Mundur dari PSSI, ketuanya jadi Zainuddin Amali. Apapun ya gitu kan. Konstelasi politik ketika itu dikaitkan sama PSSI, itu tadi berarti negara nggak mau peduli untuk prestasi. Jadi jangan bicara, ini untuk meningkatkan prestasi harus ada Erick Thohir sama Zainuddin, itu omong kosong. Omong kosong. Jadi cuma batu loncatan politik. Saya cuma pesan, selama tidak ada wakil dari pemain bola sama wasit, organisasi PSSI bodong. Lanyala, ya kan, suka nggak suka, ya kan, dia pernah jadi raja di Jawa Timur, ya kan, waktu dia jadi Kadin, ya, pernah jadi raja, dan saat Kongres 18 April 2015, pemenangnya Lanyala, 93 dari 114, Lanyala. Sekarang 80% mereka masih ada di sini. Itu yang pertama. Dan pasti pakai duit. Kebetulan sekarang temanya Lanyala sedekah. Ya kan? Kalau saya kasih ya sedekah. Ya, nggak apa-apa silakan. Kalau Erick Thohir, kemarin ini informasi yang saya dapat, ya kan? Ketika bagi-bagi duit di Pullman di lantai 12 itu, yang bagi-bagi duit itu Peter Tanuri sama Yuni Rahman. Yang bagi-bagi duit.
disaksikan oleh Erick Thohir, disaksikan oleh Iwan Budianto. Wah, Iwan Budianto ada fotonya nggak ada soalnya. Ya, ada. Disaksikan oleh Yunus Nusi. Ya. Disaksikan oleh Ketua PT LIB Ferry Paulus. Satu-satunya cewek di situ Vivin. Iya. Semuanya esko. Berapa tuh dapatnya? Dapat sangu semua, uang saku 50. 50.000. 50 juta. Oh, kira 50.000. Nah, yang aneh, informasi yang saya dapat, ketika semua dikasih surat untuk berkomitmen memilih Erick Thohir dengan materai, tidak ada satupun yang mau tanda tangan. Oh gitu. Ya. Artinya apa nih? Gitu. Artinya semua voter yang kemarin diundang sama Asprof sama klub di Sumatera itu yang diundang, berarti kan ada kemungkinan pasti ada yang mau ngasih lebih nih. Mungkin sudah dijanjikan. Yang saya dengar, informasi yang saya dapat itu 300 juta. 300 juta nanti kalau milih. Tapi nanti kalau milih, ya kan? Mereka pasti head to head. Karena di voter nih ada klasifikasi nih, klasifikasi. Ada yang kelas 1. Kelas 1 itu anggota Liga 1 nih. Itu prestis. Mereka bargainingnya bisa berkawan, bisa kompromi, bisa kompensasi. Angkanya nggak jelas, abu-abu semuanya. Ada yang kelas 2 itu yang punya klub kaya, nggak pernah mau bisa diatur, itu juga nggak bisa dibeli. Nah, yang ketiga, yaitu tadi, setiap kongres itu THR. Oh, itu peserta kongres 3D. Ya, 87. Datang, duduk, duit. Terbukti kan gini, dalam periode Iwan Bule ini, uang yang mengalir dari Menpora untuk membantu tim nasional Indonesia, kan semuanya nggak digunakan untuk timnas, semuanya digunakan untuk jalan-jalan, sewa pesawat, gitu lah, atau ya bukan untuk memproduksi timnas, justru untuk memproduksi timnas itu sedikit. Akmal kan punya datanya, berapa perak dari Menpora untuk PSSI. Terus berapa perak dari MTEK untuk PSSI, duitnya kemana? Hal-hal seperti itu, ini sudah jadi incaran mereka. Nah, kembali ke pemilihan nanti, ada nggak sih bandar-bandar atau bohir-bohir yang di belakang layar itu kan? Informasi yang saya dapat tadi, Erick Thohir, Zainuddin Amali dan Ratu Tisa sudah menghadap Tommy Winata, ya kan? Komprominya sudah jelas, itu paket. Gerbong yang 12 esko-nya nggak tahu nanti mereka yang pilih. Tapi itu sudah secara moral sudah di backup sama Tommy Winata. Tapi kan di tim situ Yunus Nusi sama Yuni Rahman juga pengen jadi wakil ketua. Bahkan sudah mendeklarasikan dia siap berdampingan dengan Erick Thohir sebagai wakil ketua. Ini seperti kayak musuh dalam selimut. Pertarungan Yunus Nusi dan Yuni Rahman itu ketika ada paket itu dia mendengar nih, mendengar. Ini kemungkinan bisa pecah nih. Sekarang ini kalau hari ini tanggal 31, artinya ada 15 hari peperangan antara Yunus Nusi dan duet Yuni Rahman melawan Zainuddin Amali dan Ratu Tisa akan terjadi. Tapi ada kabar juga bahwa mau didorong juga Sadikin Aksa sebagai salah satu wakil. Itu cuma cari duit aja. Gitu ya? Sadikin Aksa pasti diperes. Tapi kalau kemudian gitu siapa jadi wakil ketuanya? Dulu ingat nggak siapa? Kakaknya Erwin Aksa yang di Solo, ya kan, tanggal 9 Juni 2011, saya masih ingat, juga diperes kan. Terakhir ya waktu Edi Ramayadi lawan Muldoko, Erwin Aksa kan jadi wakil ketuanya. Dan duitnya kan semuanya dari Erwin, gitu lah kan. Jadi kalau sampai kemudian Sadikin Aksa ini yang rontok siapa itu di antara ada 5 orang calon wakil ketua yang berebut untuk menjadi pendamping Erick Thohir, sementara slotnya 2. Yang pasti money politik, gedean mana. Yunus Nusi kan
sama Yuni Rahman kan petualang, bukan pengusaha, ya kan? Dari masuk sepak bola jadi preman, ya kan? Mana ada duit kalau nggak nginjek? Nah, bisa nggak Menpora kalah itu dalam pemilihan wakil Bisa, bisa. Kenapa? Karena Menpora nggak tahu medan pertempuran. Dia nggak kenal akrab, ya kan? 34 Asprof, nggak pernah akrab. Yunus Nusi selama 3,5 tahun di dalam kepengurusan Iwan Bule, tiap hari komunikasi, ketemu di mana-mana. Sekjen itu peluang paling besar untuk berkompromi dengan voter. Kenapa? Karena kapan aja Sekjen bisa ketemu. Nah, Zainuddin nggak bisa. Dia nggak akrab dengan 18 klub anggota Liga 1. Mana bisa dia. Tapi kan sekarang lagi mengakrabkan diri dengan Liga 2. Betul. Mencoba seolah-olah menjadi pahlawan untuk bisa Liga 2 diselamatkan dan dijalankan kembali. Tanggal 3 besok, Erick Thohir mengumpulkan anggota Liga 2 di Jawa. Hari Jumat besok, tanggal rahasia sampai hari ini. Mudah-mudahan update lah. Kan kalau kita kan cuma dikirimin informasi. Tapi tanggal 3 hari Jumat, itu seluruh anggota Liga 2 dikumpulkan. Pulau Jawa. Berarti kalau yang di Pullman kemarin apa? Itu kan Sumatera. Yang undang Menpora, tapi yang datang Erick. Kan Menpora diundang ke Sumatera. Iya. Urusan kerja, PON. Di Sumatera. Kan di Sumatera juga Menpora bikin forum group discussion itu. Ya, itu yang menghadirkan 10 Asprov wilayah Sumatera plus 9 pemilik suara. Kalau yang di lantai 12 kemarin, itu yang diundang 3, yang jadi wakil itu 3. Asprov, 2 klub. Cuma segitu. Asprov dan 2 Asprov dan 2 klub. 3 Asprov dan 2 klub. 5 kali 50. Nggak tahu apakah itu wakilnya, karena yang disuruh menghadap di lantai 12 itu mereka. Ya, kalau kemudian bicara ke depan, kira-kira siapa yang potensial untuk bikin kejutan di Kongres ini? Artinya apakah paket-paket ini ada paket uang yang akhirnya menentukan atau paket lain yang bisa menentukan? Saat ini plus minus saja, tinggal yang satu plus, yang satu minus. Erick Thohir itu kelemahannya dia tidak menguasai voter. Yang menguasai voter itu tim suksesnya. Tim suksesnya siapa itu? Ketuanya Iwan Budianto. Terus yang di grassroots itu yang tadi saya sebutin itu Yuni Rahman, Yunus Nusi, Vivin, Peter Tanuri, terus Ferry Paulus. Yang menarik kan orang kan akhirnya melihat, wah ini Erick Thohir berkolaborasi dengan orang-orang lama gitu. Yang dalam rekomendasi TGIF mereka seharusnya tidak boleh mencalonkan diri lagi karena bertanggung jawab secara moral untuk kasus Kanjuruhan. Nah, tapi kemudian muncul lagi. Dan anehnya katanya ini bagian dari strategi. Kalau strategi buat apa? Misalnya Yunus Nusi, Yuni Rahman, bukan pemilik suara kan? Ya kan? Ferry Paulus bukan pemilik suara. Kalaupun pemilik suara Persija ya Prapanca kan? Betul. Saya nggak pernah tahu kenapa ada dialog seperti itu, ada taktik strategi seperti itu. Tapi prinsipnya Erick Thohir keunggulannya didukung oleh Jokowi. Sudah sowan sama Tommy Winata, berarti seluruh perangkat negara ikut campur di situ, backup, ya kan? Itu keunggulan. Duitnya banyak benar, ya kan? Kelemahannya tidak menguasai medan lapangan. Lapangan becek banget, sangat becek. Lanyala terbiasa bermain di lapangan becek, sudah membuktikan menang. Duitnya kita nggak tahu, ya kan? Yang pasti dia dari kantong dia pribadi itu biasa. Biasa. Buktinya kantor PSSI dibangun dari uangnya Lanyala kan dari pribadi 25 miliar. Artinya dia sudah teruji. Nah, besok itu apakah voter-voter yang selama ini loyal dengan generasi Lanyala dari 2015, nah kita lihat hasilnya. Artinya KPK perlu masuk nggak untuk mengawasi Kongres PSSI? Karena bisa jadi kan uang negara jadi bancakan juga di Kongres ini. KPK ini kan alat politik ya. Satu. Yang kedua, siapa sih yang mau melaporkan dari anggota masyarakat sepak bola
ketika timnya sudah diguyur sama Erik atau sudah dirayu oleh sama Lanyala, terus ternyata sakit hati. Aku kasih duit ke Akmal. Besok Akmal lapor ke KPK kan nggak mungkin. Jadi buat KPK ini nggak dipikir dalam skenario, dalam program tahunan, itu lembaga PSSI nggak dipikir. Kenapa? Karena selama ini memang nggak pernah dikuasain oleh KPK. Mau masuk dari mana? Sementara lembaga sekelas Menpora itu kan tugasnya cuma ngabisin duit dari program tahunan, ya kan? Wajib harus habis. Kalau Menteri BUMN, saya telepon Dirut Bank Mandiri, saya telepon semua lembaga BUMN di bawah Erick Thohir, ambil aja CSR-nya, nggak ada yang bisa kena, nggak mungkin kena. Loh, kita memang mau membantu, ini CSR, selesai. KPK mau lihat dari mana? Kira-kira ya ini versi saya. Jadi nikmatin saja gitu. Nikmatin saja dan nikmatin kebobrokan sepak bola setelah periode siapapun pemenangnya. Jadi kesimpulannya dari yang telah diumumkan 74 orang calon ketua umum, wakil ketua umum dan komite eksekutif PSSI, apa penerawangan Mbak Coco tentang masa depan sepak bola Indonesia ke depan? Masih sama, benang ruwet campur tir. Jadi nggak bisa diurai. Ya, ini penggemar Coco Mio Channel, betapa rusaknya sepak bola kita. Walaupun 16 Februari 2023 akan ada kongres luar biasa memilih ketua umum PSSI yang baru, tapi masa depan sepak bola kita masih suram. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi, kita bisa berprestasi besar di sejumlah event internasional selama rumah kita masih kotor dan masih penuh dengan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Adios Coco Mio Channel.